Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan satu materi tentang pengertian saham. Pada video saya sebelumnya, saya sudah membuat satu video tentang pengertian pasar modal. Nah, di dalam pasar modal ada beberapa instrumen investasi, salah satunya adalah saham. Pada video kali ini saya akan mengulas lebih dalam tentang apa itu saham. Saham atau stok merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk melakukan pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor. Mengapa? Karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik bagi investor. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan penyertaan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, definisi ini saya ambilkan dari laman idx.co.id. Jadi, sebenarnya ketika saudara memiliki satu lot saja saham perusahaan Indofood misalnya, saudara berhak mengikuti rapat umum pemegang sahamnya. Ya, hanya satu lot saja saudara sudah berhak mengikuti rapat umum pemegang saham. Kemudian dengan memiliki satu lot tersebut, saudara juga memiliki perusahaan tersebut. Ya, hanya saja kepemilikannya secara proporsional. Artinya berapa jumlah saham yang beredar. Kalau saudara hanya beli satu lot, ya artinya mungkin 0,000 sekian persen. Tergantung jumlah saham yang beredar. Jumlah saham yang beredar bisa jutaan lembar, miliaran lembar gitu. Nah, kemudian saya akan membahas tentang untung rugi investasi saham. Nah, di dalam investasi saham, investor bisa untung dan bisa rugi. Keuntungannya itu diperoleh dari dividen dan capital gain. Sedangkan kerugian itu didapatkan dari capital loss dan liquidation risk. Nah, ini keuntungan saham ya, ada dua, dividen dan capital gain. Pada dasarnya ada dua keuntungan ini. Saya akan jelaskan lebih lanjut. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jadi, kalau saudara memiliki satu lot saham, satu lot saja, saudara sudah berhak mendapatkan dividen. Dan bagaimana mendapatkannya? Saudara hanya perlu memiliki saham tersebut pada tanggal cum date. Jadi, saat pembagian saham itu ada beberapa tanggal penting. Ada cum date, ex date, dan sebagainya. Nah, pada saat tanggal cum date, saudara harus memiliki saham tersebut sampai penutupan jam bursa, ya sekitar jam 3 sore. Saat ini saat pandemik jam 3 sore. Biasanya dulu sebelum pandemik jam 4 sore. Jadi sampai penutupan jam bursa tanggal cum date tersebut, saudara memiliki saham tersebut, ya saudara akan mendapatkan dividen. Pada saat tanggal pembayarannya akan ditransfer ke rekening dana investasi saudara. Nah, pada poin kedua, saya akan sampaikan bahwa dividen yang dibagikan perusahaan itu bisa dalam bentuk tunai maupun juga bisa dalam bentuk dividen saham. Ya,
Dividen tunai itu artinya setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah tertentu untuk setiap saham. Ya, biasanya dalam uang rupiah begitu. Jadi ada yang namanya dividen yield. Dividen yield itu ya setiap saham memiliki dividen yield yang berbeda. Ada yang 2%, ada yang 3%, ada yang 5%, ada yang 10%, bahkan saham-saham batubara biasanya dividen yieldnya tinggi-tinggi begitu. Nah, selama ini pengalaman saya memiliki saham, saya sudah beberapa kali mendapatkan dividen tunai. Jadi dividen tersebut langsung ditransfer ke rekening saya, gitu. Rekening dana investasi. Lalu uang dividen tersebut biasanya saya belikan saham lagi begitu. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu dividen saham. Dividen saham artinya setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. Nah, khusus saya pribadi, saya belum pernah mendapatkan pengalaman ini, tapi secara teori ada. Saya juga pernah membaca berita di bursa efek di Amerika begitu. Jadi saudara memiliki sekian lot saham, nanti akan dapat dividen sekian lot saham begitu. Jadi jumlah saham saudara akan bertambah. Tetapi saya sendiri belum pernah memiliki pengalaman mendapatkan dividen dalam bentuk saham. Nah, selain dividen, investor saham juga bisa mendapatkan keuntungan berupa capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Nah, apa itu pasar sekunder? Saya membahasnya di video tersendiri. Ada pasar primer, ada pasar sekunder. Kenapa saya tidak membahasnya di video kali ini? Supaya videonya fokus dan tidak terlalu panjang lebar. Video ini hanya khusus membahas tentang pengertian saham dan juga keuntungan dan kerugiannya. Baik, saya lanjutkan pembahasan tentang capital gain. Ilustrasinya, misalnya investor beli saham ABC dengan harga per saham Rp3.000. Kemudian menjualnya dengan harga 3.500 per saham. Berarti investor tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp500 untuk setiap saham yang dijualnya. Nah, perbedaan antara dividen dan capital gain ini, kalau dividen, saudara tidak perlu menjual saham, saudara akan dapat dividen. Kalau capital gain, saudara harus jual saham dulu, baru saudara mendapatkan keuntungannya. Gitu. Nah, ada beberapa jenis investor ya. Ada salah satunya dividen investor. Dividen investor itu memang investor tersebut mencari dividennya begitu. Jadi si investor tersebut tidak bertujuan untuk menjual sahamnya. Jadi memang keuntungannya dia dapat dari dividen. Dia berharap untuk mendapatkan passive income dari adanya dividen tersebut. Nah, perlu saya sampaikan juga, dividen setiap perusahaan itu berbeda-beda ya. Tadi sudah saya sampaikan tentang dividen yield berbeda-beda. Ada yang 5%, ada yang 10%, macam-macam. Tergantung kebijakan perusahaannya yang disetujui di RUPS. Dan juga ada perusahaan itu yang membagikan dividen bisa 2 kali 1 tahun itu. Ya, beberapa perusahaan besar membagikan sahamnya itu bisa 2 kali dalam setahun. Tapi ada juga perusahaan yang sudah 3 tahun itu tidak membagi dividen. Ya, itu kembali lagi tergantung keputusan dari RUPS. Kalau disetujui ya sudah begitu. Jadi setiap tahun itu kan perusahaan memiliki laba.
Nah, laba itu nanti akan dipecah menjadi dua, ya, bukan dua sama besar, tergantung keputusan dari RUPS. Jadi laba tersebut akan dibagikan menjadi dividen dan juga ada yang jadi laba ditahan. Nah, ini nanti disebut DPR atau dividend payout ratio. Kalau perusahaan mendapatkan laba 100 juta misalnya, nah yang dibagikan menjadi dividen itu 80 juta, maka dividen payout ratio-nya 80%. Beberapa perusahaan besar memiliki dividen payout ratio yang besar gitu. Artinya perusahaan-perusahaan tersebut loyal kepada investornya. Nah, ini saham-saham tersebut ya yang disukai oleh seorang dividen investor. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ada resiko saham. Nah, di saham ini ada resikonya ya, yaitu capital loss dan resiko likuidasi. Capital loss itu apa? Ini adalah kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga belinya. Ilustrasinya, saham ABCD yang dibeli dengan harga Rp2.000 per saham, kemudian harga tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai 1.400 per saham. Karena takut harga saham tersebut terus turun, investor menjual pada harga 1.400, sehingga mengalami kerugian sebesar Rp600 per saham. Nah, capital loss ini benar-benar terjadi, benar-benar menjadi kerugian apabila investor itu menjual sahamnya. Kalau investor pengen tetap menyimpan sahamnya, ya tidak terjadi capital loss, tidak terjadi kerugian. Mungkin investor tersebut berpandangan bahwa suatu saat perusahaan ini akan naik lagi harga sahamnya, jadi dibiarkan saja begitu. Tidak jadi capital loss kalau tidak dijual saat harganya 1.400. Jadi investor harus memiliki kejelian ya. Apakah perusahaan ini bagus? Kalau perusahaan ini fundamentalnya bagus, ya suatu saat akan naik harganya, seperti itu. Nah, ini adalah risiko yang kedua, yaitu risiko likuidasi. Apabila perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun, jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Nah, kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu, seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan. Demikian video saya kali ini. Semoga video saya kali ini memberi manfaat dan menambah pengetahuan wawasan saudara tentang saham. Apabila saudara berkenan untuk mendukung channel saya, saudara boleh klik tombol subscribe. Kemudian jika saudara ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar di bawah video ini. Atau saudara juga bisa kirim email ke saya, isnanda.zainur@gmail.com. Terima kasih. Sekian video dari saya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.